Yuk. Pada praktikum ekstraksi DNA, kita membutuhkan larutan pelisis. Berikut cara pembuatan larutan pelisis. Yang pertama-tama, siapkan garam 2 gram, kemudian air hangat 45 ml, kemudian deterjen 5 ml, kemudian pipet tetes, pengaduk kaca, dan juga gelas ukur 100 ml. Untuk yang pertama, siapkan tempat atau gelas ukur berukuran 100 ml. Kemudian silakan tuangkan air 45 ml air hangat. Setelah itu, tambahkan garam 2 gram. Kemudian, tambahkan 5 ml deterjen. Kemudian silakan diaduk hingga rata, jangan sampai muncul gelembung. Pelan-pelan saja hingga semuanya homogen. Setelah itu, larutan pelisis siap digunakan. Di sini kita menggunakan 2 larutan pelisis. Yang pertama, larutan pelisis air hangat yang tadi kita buat. Kemudian silakan membuat lagi untuk larutan pelisis air dingin. Yang membedakan hanya suhu pada airnya saja. Untuk bahan dan juga cara kerjanya sama. Yuk. Untuk melihat DNA di epitel pipi, kita akan membuat terlebih dahulu protease dengan alat dan bahan. Pertama bahan ada nanas, terus kemudian air atau aqueous, kemudian ada nanas yang sudah dipotong, gelas ukur, kemudian hand blend. Nanti hand blend bisa menggunakan juga blender. Kemudian cara kerja yang pertama, siapkan nanas yang sudah dipotong-potong, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur yang ukurannya besar, ditambah dengan air, terus kemudian silakan hand blend. Setelah menjadi cairan seperti ini, silahkan kalian saring, lalu diletakkan di suatu tempat. Nah, selesai. Setelah kalian blender tadi untuk nanasnya, silahkan kalian saring menggunakan saringan. Terus kemudian silahkan kalian aduk agar larutannya turun ke bawah. Setelah itu, larutannya siap untuk digunakan. Untuk memvisualisasikan DNA pada epitel pipi, silahkan kalian berkumur dengan air garam. Ingat, sikat gigi terlebih dahulu, supaya nanti sisa-sisa makanan pada sel-sel gigi tidak ikut larut dalam cairan tersebut.
Untuk berkumurnya, silakan berkumur selama 1 menit. Kemudian hasil dari kumuran tersebut ditampung di dalam beker glass. Kemudian ditambahkan dengan protease secukupnya. Kemudian ditambahkan dengan isopropanol dingin dan juga larutan pelisis 1:1. Jadi untuk isopropanol dan juga larutan pelisis itu 1:1. Yang kita gunakan yaitu dengan 40 ml. Yang pertama, silahkan kumur dengan air garam. Setelah itu, silahkan tambahkan dengan protease secukupnya. Setelah ditambahkan dengan protease, silahkan kalian tambahkan isopropanol ataupun menggunakan alkohol dan juga larutan pelisis 1:1, yaitu 40 ml banding 40 ml. Ini untuk larutan pelisis. Untuk 40 ml isopropanol. Untuk mengamati lebih jelas, silahkan kalian mengambil senter dari HP kalian masing-masing, kemudian ditaruh di bawahnya. Tunggu sel epitel pipi Anda mengendap ataupun mengumbal di bagian atas. Sekian dari cara kerja untuk melihat epitel pipi. Untuk selebihnya, terima kasih. Cara kerja selanjutnya yaitu melihat DNA buah. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Kemudian kita harus menyiapkan buah dengan kadar air rendah dan kadar air tinggi. Sebagai contoh, buah yang memiliki kadar air rendah adalah pisang. Kemudian kita timbang pisang seberat 15 gram. Setelah itu, kita tumbuk pisang dengan menggunakan jari jempol ataupun alat lainnya sampai halus. Kemudian kita tuangkan pisang yang telah halus ke dalam beker glass. Setelah itu, kita siapkan larutan pelisis. Kita memiliki 2 larutan pelisis, yaitu larutan pelisis dingin dan larutan pelisis hangat. Pertama-tama, kita akan menuangkan larutan pelisis dingin 40 ml ke dalam pisang yang telah halus. Setelah itu, kita akan menghomogenkan larutan pelisis dengan pisang yang telah halus. Tujuan dari homogenisasi ini adalah untuk meliliskan dinding sel dari buah pisang agar kita dapat melihat DNA buah dan mengekstraksi DNA-nya. Setelah homogen, kita siapkan enamel, corong kaca, kemudian kertas saring. Jika kalian tidak memiliki kertas saring, bisa menggunakan kain paris. Setelah itu, kita saring larutan pisang yang telah diberi pelisis.
Kemudian setelah kita mendapatkan sarinya, kita tuangkan isopropanol dengan perbandingan 1:1. Jika kalian tidak memiliki isopropanol, kalian bisa menggunakan alkohol 70%. Perbandingan 1:1 adalah perbandingan antara pelisis dengan isopropanol. Pelisis yang kita gunakan adalah 40 ml. Isopropanol yang akan kita tuangkan adalah 40 ml. Kemudian kita tuangkan. Setelah itu, agar lebih jelas silakan menggunakan senter atau senter HP. Kemudian kalian dapat melihat perubahan yang terjadi pada buah pisang. Setelah itu, lakukan cara berikut pada buah pisang yang sama dengan menggunakan larutan pelisis hangat. Kemudian untuk buah dengan kadar air tinggi, yaitu semangka dan kiwi. Seperti tadi, kita harus menghaluskan buah tersebut sampai halus seperti ini. Kemudian kita akan menuangkannya ke dalam beker gelas. Setelah itu, kita siapkan larutan pelisis dingin dan larutan pelisis hangat. Kemudian kita akan menuangkan larutan pelisis dingin 40 ml ke dalam buah yang telah dihaluskan. Setelah itu kita homogenkan. Sama seperti tadi, tujuan dari homogenisasi adalah untuk melisiskan dinding sel agar DNA buah dapat kita ekstrak. Setelah homogen, kita akan menyaring buah dengan menggunakan kertas saring ataupun menggunakan kain paris. Kita lakukan yang sama pada buah semangka. Sudah. Kemudian setelah itu kita siapkan larutan isopropanol dengan perbandingan 1:1 dengan larutan pelisis. Kita
kita memiliki larutan isopropanol 40 mili. Kita akan menuangkan ke dalam sari buah kiwi. Kemudian kita juga akan menuangkannya pada buah semangka. Setelah itu kita tunggu, kemudian kita akan melihat DNA buah menggunakan senter HP ataupun senter. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah itu catat hasilnya pada kertas.